Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu pertama khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat datang dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp15.620.000. Syukur sebesar Rp2.570.500. Persepuluhan sebesar Rp3.213.000 dan sarana fisik sebesar Rp447.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Mei 2026 jam 6 sore sebesar Rp13.835.500. Syukur sebesar Rp1.819.000. Persepuluhan sebesar Rp2.920.000 dan sarana fisik sebesar Rp287.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta S. Verinusa dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret. 6. Pembacaan Alkitab terbaca dari 2 Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-28. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah saat ini: 1. Solo Daniel Rahakbau. 2. Solo Stefanus Masembe. Dan 3. Solo Patrick Kempa. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 221, nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 7 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titihai Lewak KBSI MSI Sekretaris. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing kita Yeremia 4 ayat 22. Sungguh umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Segenap
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bersama
Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Aku tenang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah terhimpitan, Ia bebas dan lumatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Jemaat, saatnya kita ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dari kitab Yeremia 4 ayat 22 sampai 28. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia 4, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28 dengan judul Yehuda mendapat ancaman dari utara. Sungguh umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Aku melihat bumi, ternyata belum berbentuk dan kacau balau, dan melihat langit, tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung, ternyata guncang, seluruh bukit pun goyang. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan semua kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibu Bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Setiap tanggal 5 Juni, 2 hari kemarin, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Dan tema perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 adalah terinspirasi oleh alam, untuk iklim, untuk masa depan kita. Tema ini lahir dari satu keprihatinan dan kegelisahan yang begitu mendalam karena terjadi krisis lingkungan di mana-mana secara nyata. Kita tahu perubahan-perubahan iklim, cuaca-cuaca ekstrim, kadang hujan, kadang panas, kadang pagi-pagi surasa panas, ada AC juga rasa panas, dan juga terjadi banjir di mana-mana, longsor, kekeringan, sampah, dan pencemaran-pencemaran lainnya yang mengancam hari-hari hidup dan masa depan semua kita. Ini bukan hanya persoalan-persoalan yang besar, tetapi ini tentang pergumulan tiap-tiap hari kita di dalam rumah tangga kita. Pergumulan yang mengingatkan kita tentang sampah di dalam rumah, di lingkungan, di mana kita berada. Pergumulan yang mengingatkan kita tentang begitu banyak orang cenderung menggunakan plastik secara berlebihan, melakukan pemborosan air, listrik, dan lain-lain sebagainya. Itu keprihatinan, kegelisahan dunia terhadap krisis lingkungan yang terjadi. Dan tahun ini para ilmuwan menjadi sadar bahwa menghadapi krisis-krisis lingkungan, ternyata kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi. Karena itu
tema tentang terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita, mengajak dunia untuk kembali ke alam. Belajar dari alam, karena dia punya mekanisme, dia punya cara sendiri untuk menjaga keteraturan, keseimbangan dirinya sendiri. Sekali lagi, kita kembali belajar dari alam, kita kembali melihat bagaimana alam dengan mekanismenya. Yeremia mengajak kita untuk merenungkan sabda firman ini dalam terang tema mingguan kita, gereja rumah tangga yang ramah lingkungan. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat krisis dan kerusakan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu, maka kita patut bertanya apa akar dari segala krisis yang terjadi. Mengapa terjadi perubahan iklim? Mengapa terjadi orang dengan seenaknya membuang sampah sembarangan? Mengapa orang cenderung untuk tidak menjaga tanah, hutan, laut, air, dan sebagainya? Apakah krisis lingkungan hanya terkait dengan persoalan alam? Apakah kita hanya mau meresponsnya dengan teknologi, dengan peraturan, dengan kebijakan, dan bahkan dengan perilaku manusia? Ataukah ada hal yang lebih mendasar dan mendalam di balik semua krisis lingkungan yang terjadi? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia ingin kita merenungkan bahwa akar dari krisis ekologi atau krisis lingkungan itu adalah, mari kita merenungkan tentang rusaknya relasi orang-orang percaya dengan Tuhan. Sebelum dia melihat tentang bumi yang kacau, bumi yang rusak, maka perenungan pertama yang sangat penting bagi orang-orang percaya, apakah relasi orang-orang percaya dengan Tuhan tidak mengalami kerusakan? Apakah relasi orang-orang percaya dengan sesamanya juga tidak mengalami kerusakan? Apakah relasi orang-orang percaya dengan lingkungan dan alam di mana dia hidup juga tidak mengalami kacau balau? Maka kita ingin merenungkan akar dari krisis lingkungan itu adalah krisis rohani kita, krisis iman kita, krisis spiritual kita. Yeremia memulai nubuatannya dengan kata-kata yang sangat keras dalam ayat 22. Sungguh, umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Kata bodoh di sini tidak menunjuk pada kurangnya kecerdasan intelektual atau lemahnya kemampuan akademik. Tetapi bodoh di sini adalah kebodohan rohani, kebodohan spiritual, kebodohan iman, yaitu hidup yang tidak lagi berporos, berpusat, berlandas kepada Tuhan. Orang-orang Yehuda hanya mengenal Tuhan dengan bibir saja, kata-kata saja, ucapan saja. Tapi kelakuan tiap-tiap hari tidak sesuai dengan mereka mengenal Tuhan.
Karena mereka tidak mengenal Tuhan, itulah sebabnya mereka menyembah kepada berhala. Mereka walaupun datang ke bait Allah, tetapi mereka munafik, menyanyi, baca firman, berdoa di muka dengan segala baik, tapi lain di belakang. Sedangkan kata tolol menunjuk pada orang yang kehilangan hikmat Tuhan. Dan orang-orang itu tidak punya pengertian. Atau kalau saya ingin sederhanakan, orang Ambon bilang, ilang-ilang kira. Orang yang sudah tahu sesuatu itu salah dan merugikan, tapi tetap dia bikin saja, iko dia pun mau, dia bikin saja, iko dia pun suka, dia bikin apa yang terbaik dan bukan bikin apa yang baik. Kehilangan hikmat dan pengertian membuat orang tidak bisa mengambil komitmen untuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yehuda menjadi orang-orang yang suka merampas tanah orang-orang kecil karena hilang hikmat. Suka menindas orang-orang miskin, bahkan para hakim suka menerima suap. Setelah menggambarkan Yehuda yang bodoh dan tolol, dalam ayat 23 Yeremia melukiskan bumi yang kembali menjadi belum berbentuk dan kacau balau. Seperti kalau ibu bapak ingat dan baca lagi Kejadian 1 ayat 2, sebelum Allah menciptakan bumi, maka belum ada bentuk, kosong, kacau balau, tohu wabohu. Relasi itu menunjukkan bahwa ketika Yehuda menjauh dari Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia kehilangan hikmat Tuhan, maka relasi dengan Allah menjadi rusak. Sekaligus relasi dengan sesama juga menjadi rusak, dan sekaligus relasi dengan lingkungan dan alam pun ikut rusak. Dengan kata lain, Yeremia ingin menegaskan bahwa kerusakan relasional yang terjadi, rusak relasi dengan Allah, rusak relasi dengan sesama, rusak relasi dengan alam, maka bumi pun ikut mengalami kerusakan dan krisis. Itu semua berbasis pada krisis rohani, krisis iman, dan krisis spiritual. Dan dengan sangat jelas Yeremia menunjuk dalam ayat 22 sampai 27 bahwa ketika manusia tidak mengenal Tuhan dan kehilangan hikmatnya, maka kerusakan yang terjadi di bumi terang menjadi menghilang. Gunung-gunung dan bukit berguncang, tiada manusia. Burung-burung lenyap, tanah yang subur berubah menjadi padang gurun yang tandus, yang gersang, kota-kota runtuh dan negeri menjadi sunyi, sepi. Kita lihat pola relasi, sekali rusak relasi antara Yehuda, antara kita sebagai orang-orang percaya dengan Tuhan, maka putuslah, rusak juga relasi dengan sesama, sekaligus relasi kita dengan lingkungan di mana kita berada. Seorang teolog Polandia, Jaroslaw Babinski, mengingatkan kita bahwa setiap makhluk ciptaan harus dapat dipahami sebagai kata dan sekaligus tanda tangan Kristus.
Saya ulangi. Setiap makhluk ciptaan harus dapat kita maknai dan hayati sebagai kata dan sekaligus tanda tangan Kristus Sang Pencipta. Bu Bapa dan anak-anak pasti ingat peristiwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Atau dengan kata lain, maka Allah berkata-kata, maka jadilah laut. Maka Allah bersabda, maka jadilah lautan, tanah, daratan, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Artinya, kalau kita melihat tanah, kalau kita melihat pohon, kalau kita bergumul dengan sungai, air, dan apapun di dalam ciptaan ini, maka itulah kata dari Kristus. Itulah tanda tangan dari Kristus. Karena melalui alam ciptaan itu, Dia ingin berbicara dan menyampaikan isi hatinya kepada semua orang percaya. Dan bukankah melalui karya ciptaan Allah itu kita bisa memperoleh kehidupan? Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, ketika keluarga kita membuang sampah secara sembarangan, apakah itu tanda kita mengenal Tuhan? Apakah itu tanda orang-orang yang hidup dengan hikmat, atau justru tanda dari kebodohan, tanda dari ketololan? Kita tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi kita sementara menutup mulut Allah untuk berkata dan berbicara melalui ciptaannya. Ketika sampah rumah tangga kita, buang saja di got kah, apalagi musim hujan begini, buang saja di kali kah, lalu akan hener bawa sampai di laut. Apakah kita sedang bertindak sebagai umat yang kehilangan hikmat ekologis? Kita tidak hanya mencemari air, tetapi kita sedang mengotori salah satu kata Kristus dan tanda tangan Kristus yang terukir dalam ciptaannya. Ketika kita memakai air, listrik, dan berbagai sumber daya alam secara berlebihan tanpa rasa syukur dan tanggung jawab, apakah itu cerminan dari hikmat ataukah kebodohan? Kita tidak hanya hidup boros, tetapi sedang menghapus sebahagian kata-kata Kristus dalam kitab besar ciptaan Allah, menghapus sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh generasi yang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sabda firman ini menguatkan kita bahwa di tengah gambaran bumi yang kacau balau, Tuhan tidak menutup cerita kasih-Nya dengan kehancuran. Dalam ayat 22, Tuhan masih menyebut Yehuda sebagai umatku dan anak-anak. Bahkan dalam ayat 27 Tuhan berkata, aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Artinya, Tuhan tidak membiarkan kekacauan menjadi kata akhir. Ia masih membuka jalan pemulihan bagi kita melalui apa yang disebut pertobatan ekologis. Kalau sudah tidak mengenal Allah, kalau sudah kehilangan hikmat, bertobatlah supaya kita mengenalnya, supaya kita hidup dengan hikmat-Nya, dan supaya kita merawat lingkungan di mana kita hidup.
Pertobatan ekologis bukan sekedar merasa bersalah karena lingkungan rusak, karena ketong sudah tidak tahu buang sampah pada tempatnya. Tetapi pertobatan ekologis itu adalah perubahan dari kedalaman hati untuk mengenal dan percaya pada Tuhan. Pertobatan yang menghasilkan cara pandang baru, cara hidup yang baru yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kalau para ilmuwan mengajak dunia kembali kepada alam, maka Yeremia ingin mengatakan dan mengajak kita kembali kepada Tuhan dan hikmat-Nya, kalau tidak mau terjadi kehancuran. Karena itu pertobatan ekologis dapat terlihat dalam hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Kita harus membiasakan keluarga untuk hidup secukupnya dan jangan lebih dari batas yang sudah Tuhan tentukan. Spirit menjadi rasa cukup ini menjadi sangat penting karena ia punya pengaruh yang sangat luar biasa. Bu Bapa, ingat baik-baik, orang yang hidup mau lebih dari batas yang Tuhan sugaris, satu waktu pasti jatuh dan hancur. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang Allah anugerahkan. Contoh, ketong dapat uang itu iko yang di stroke gaji saja. Jangan lebih. Kalau paksa lebih di luar itu jatuh, hancur. Dan itulah yang juga dialami oleh banyak orang percaya. Adam, Hawa, su tahu batas yang boleh lewat, tapi lewat jatuh, hancur, binasa. Ajar keluarga anak-anak kita makan secukupnya. Kalau suka kenyang ya cukup. Karena ada orang tua bilang rumus makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Atau contoh yang lain, Bapak dan Ibu, supaya kita tidak langgar batas. Kalau di rumah ada apa yang orang bilang 01, cukupkan dengan 01. Sebab kalau tambah lebih 02, 03 jatuh, hancur, dan itu pasti rusak. Banyak kerusakan dan krisis lingkungan di mana-mana karena lebih. Orang mau ambil lebih. Angka batu dari pantai, dari sungai, pasir lebih. Dan itu merusak, menghancurkan seluruh tatanan kehidupan kita. Jadi kalau ada wisuda, mau sidi, atau nikah, kalau saya bisa untuk bikin, saya usah paksa. Rasa cukup saja. Anak-anak muda kalau HP itu saja, saya usah paksa mesti iPhone, mesti ikut tamang karena saya tamang ini di sekolah punya begini, mesti beli Mac dan lain-lain sebagainya, cukup. Sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Itulah kalau kita mau mengambil bahagian dalam pertobatan ekologi. Pertobatan ekologi itu juga bikin ingat ketong begini. Kalau pergi di pasar atau pergi belanja di toko, kan pemerintah sudah menganjurkan bahwa tas belanja yang bukan tas kresek, tas beribot itu
Karena tas-tas beribut itu dia sangat sulit diurai di dalam tanah dan itu sangat merusak lingkungan di mana kita berada. Pertobatan ekologis karena itu bukan akhir dari panggilan untuk memulihkan lingkungan, tetapi awal dari tumbuhnya tunas-tunas harapan Allah yang dipelihara bagi dunianya. Dan inilah yang dalam teologi disebut teologi sisa. Ketika segala sesuatu tampak hancur, segala sesuatu sudah kacau balau, Tuhan tetap menyisahkan harapan. Seperti benih yang bertahan di musim kering dan tunas yang muncul setelah kebakaran, demikian pula Tuhan menumbuhkan kehidupan yang baru. Karena itu, Ibu Bapak, anak-anak jemaat yang terkasih, iman Kristen bukan iman yang menyerah pada apa yang sudah hancur, apa yang sudah rusak saja, apa yang kelihatan kacau balau saja, tetapi iman yang percaya bahwa di tangan Tuhan selalu ada sisa. Selalu ada tunas, dan karena itu selalu ada harapan bagi hidup yang baru. Karena Tuhan masih menyisahkan sisa dan tunas harapan bagi dunianya, maka gereja rumah tangga dipanggil untuk ikut memeliharanya. Jika Tuhan masih menyisahkan tanah yang subur, jangan mencemarinya. Jika Tuhan masih menyisahkan air yang memberi kehidupan, pakai akan dengan rasa syukur dan bijaksana. Jika Tuhan masih menyisahkan udara yang menopang ketong semua punya hidup, jangan menambah pencemaran. Jika Tuhan masih menyisahkan hutan, pohon laut, dan sumber daya alam lainnya, kelola akan dengan rasa syukur. Maka Yeremia mengingatkan kita sekali lagi, ketika manusia menjauh dari Tuhan, dunia dapat kembali menuju pada kekacauan. Namun percayalah, Tuhan tidak membiarkan kekacauan melanda hidup kita selamanya. Ia akan tetap memberkati apa yang sisa dan menumbuhkan tunas-tunas baru bagi masa depan kita. Karena itu ketika dunia menghadapi berbagai krisis ekologis, biarlah rumah tangga kita menjadi kebun-kebun kecil yang penuh dengan harapan, di mana tempat kita mengasihi Allah, tempat kita mengasihi sesama, dan tempat kita mengasihi alam ciptaan ini. Maka pulanglah dengan berkat pemberitaan firman ini. Kenalah Allah dan bergantunglah padanya, jalani hidup dengan hikmat-Nya, dan janganlah jadi yang bodoh ataupun yang tolol. Percayalah, Tuhan pasti memberkati apa yang sisa dan memberi pertumbuhan bagi hidup ibu bapak anak-anak jemaat dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Dengan penuh kasih kami mengundang solois anak Daniel Rahakbau beserta Pesparawi Provinsi yang akan mengikuti Pesparawi Nasional. Disilahkan. Dari siapakah kita dapat melihat matahari di pagi yang ceria? Dari siapakah kita dapat mendengar kicau burung-burung riang bercanda? Semua itu pemberian dari Tuhan, Sang Pencipta alam serta isinya. Beri pujian, muliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan puji, hormat dan sembah, Dia Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, puji dengan perbuatan, puji Tuhan di dalam ucap kata. Hilangkanlah itu rasa perbedaan, kita satu dalam keluarga Allah. Alangkah indahnya diamlah bersama, hidup rukun berbagi cinta kasih. Puji Tuhan, muliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan puji, hormat dan sembah, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja segala raja. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, sebelum memberikan persembahan syukur, dengarlah anjurannya. Tuhan telah mengaruniakan hidup kepada kita dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan penuh kasih kami mengundang persembahan pujian berturut-turut yang pertama solois anak Stefans Masombe beserta Pesparawi Nasional, dan yang kedua saudara Patrick Kempa. Jadikan kami cahaya penerang bagi umat dunia selamanya.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kotong semua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah dalam Yesus yang kami imani. Bersama para pelayan dan umat-Mu di Magdis-Mu ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur karena kami menikmati kemurahan-Mu, cinta-Mu, dan kasih-Mu yang tiada duanya. Karena kasih yang besar tiada duanya itulah kami bisa menjalani hari-hari hidup kami. Dalam susah maupun senang, kami percaya
kasih Tuhan yang tiada duanya itu selalu bersama-sama dengan kami. Atas iman seperti itu, kami mau memasrahkan seluruh pergumulan beriman kami dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambil kami berharap, Tuhan berkati dan pelihara rumah tangga kami, supaya baik sebagai suami istri, para janda dan duda, kami dipelihara dari hari lepas hari. Sebagaimana Tuhan mengikatkan persekutuan rumah tangga suami istri, juga kehidupan para janda dan duda dalam ikatan yang kudus, Tuhan jaga tiap-tiap rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan jauhkan dari rupa-rupa cobaan dan kehancuran. Biarlah Engkau menyertai kami senantiasa. Jika ada di antara kami yang punya beban-beban pergumulan, tantangan, cobaan dengan rumah tangga kami, ya Bapa, peluk kami dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami tidak hancur dan binasa. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk apapun yang kami kerjakan, untuk tiap usaha mata pencaharian dan bisnis yang kami geluti, untuk setiap tugas tanggung jawab pengabdian kami di bidang apapun. Kuduskan dan kuatkan kami Bapa, supaya kami bekerja, berusaha dengan takut dan gentar kepadamu, dengan rajin, dengan setia, dan biarlah Tuhan memberkati jerih lelah kami, supaya itu menjadi berkat bagi rumah tangga kami, menjadi berkat bagi kepentingan banyak orang. Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi anak-anak kami. Berkati mereka yang masih bertumbuh di masa-masa kecil ini, supaya mereka bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dalam cinta dan kasih-Mu. Berkati anak-anak kami yang sementara bergumul dengan pendidikan mereka, dengan agenda-agenda akademik masing-masing pada jenjang apapun. Bimbing mereka dan ingatkan mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin, sebagai cara dan ekspresi mereka beriman kepadamu. Dan anugerahkan segala ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada mereka. Berkati supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi, dan sukses dalam masa-masa pendidikan mereka, dan untuk menggapai cita-cita dan masa depan mereka. Ada di antara anak-anak kami yang bergumul mencari-cari lapangan pekerjaan, mengikuti tes di sana-sini, seleksi, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, kuatkan mereka dalam perjuangan dan kompetisi yang tidak mudah ini. Berkati dan bekali mereka dengan kuasa Roh-Mu, dengan segala bidang di mana mereka mencari pekerjaan. Dan biarlah Engkau membuka rahmat-Mu bagi mereka. Harapan supaya mereka bisa memperoleh pekerjaan, lolos dalam seleksi, tes. Tuhan, Engkau berkati dan dengar seturut nikmat-Mu, ya Bapa. Kami mendoakan rekan-rekan kami yang masih berstatus sebagai tenaga kontrak, honorer, dan status apapun dalam segala perjuangan untuk hari-hari hidup dan masa depan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin mereka tiap-tiap waktu. Para remaja, para pemuda, anak-anak kami, dalam pergaulan mereka, dalam persinggungan dengan perubahan sosial yang terjadi. Ingatkan mereka untuk menjadi anak-anak yang takut dan dengar-dengaran kepadamu, ya Bapa. Perubahan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah di situ mereka bertumbuh, dan jauhkan mereka
Dari segala kebinasaan dan kehancuran, Tuhan tuntun mereka tiap-tiap waktu. Ya Bapa, kami sadar sungguh di antara persekutuan umat-Mu ini Tuhan ada yang datang di kota ini dengan berbagai urusan, maksud, pergumulan, rencana-rencana. Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami doakan kekasih-kekasih kami yang sudah masuk masa-masa pensiun. Kami doakan kekasih-kekasih kami yang berkebutuhan khusus dalam seluruh pergumulan beriman mereka. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati semua mereka dalam kasih dan damai-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih dan cinta-Mu yang memungkinkan kami beribadah di persekutuan ini. Jika ada di antara kami yang punya beban, punya masalah, punya tantangan dan cobaan apapun, punya kesedihan, punya rencana-rencana indah ke depan, pegang tangan kami Tuhan, karena kami tidak bisa melangkah sendiri, dan pimpin kami melewati tahapan-tahapan pergumulan beriman ini. Bapa, kami bersyukur untuk para pelayan khusus dan pelayan-pelayan liturgis, untuk kekasih-kekasih kami yang telah memberi diri untuk tugas-tugas pelayanan dalam ibadah ini. Berkati Bu Bapa Majelis Jemaat Nasaret, berkati tim musik, singers, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab. Berkati pengisi pujian, kolektan tuagama, security. Dalam seluruh persembahan pelayanan mereka, Tuhan terima dan Tuhan berkati pelayanan dan hari-hari hidup mereka. Kami doakan Ketua Klasis dan Sekretaris Klasis bersama anggota MPK Klasis Kota Ambon, para sekbid, para pegawai, dan seluruh pelayan dan jemaat di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Tuhan, berkati dan kasihani para pelayan dan umat-Mu untuk berbagai peran dan tugas menanam dan menyiram yang Tuhan percayakan. Kami teringat untuk mendoakan salah satu kekasih kami di tim multimedia Maranatha, Saudari Sisel Rehena, yang mengalami duka cita atas dipanggil pulangnya Papa kekasih. Tuhan kuatkan Sisel dan keluarga besar Rehena Tahalele dalam duka cita ini. Kami peluk dia dalam doa ini, dalam duka keluarga mereka dan duka kami. Tuhan mengasihi istri, anak cucu, saudara bersaudara, keluarga Rehena Tahalele atas duka ini Tuhan. Ya Bapa, diberkatilah kiranya hamba-hamba-Mu, Ibu Bapa MPH, Sinode GPM dan para staf. Klasis-klasis di Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, jemaat-jemaat dalam panggilan pelayanan di gereja ini. Kuduskan dan layakan, supaya tanggung jawab pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan kasih dan damai-Mu. Kami mendoakan kontingen Pesparawi Provinsi Maluku yang akan mengikuti Pesparawi Nasional, termasuk kedua kekasih kami yang mengisi pujian pada saat ini bersama rekan-rekan dan tim. Tuhan, Engkau berkati segala kesiapan mereka untuk memuliakan nama-Mu di ajang Pesparawi Nasional. Segala kesiapan iman mereka, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin senantiasa. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami di tiap tingkatan pemerintahan. Kami doakan lembaga legislatif, lembaga-lembaga yudikatif, lembaga-lembaga swasta, dan lembaga-lembaga lain di masyarakat ini
dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati para hamba-Mu di bidang pemerintahan, di lembaga-lembaga strategis, supaya mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab bagi mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang, sungguh-sungguh dilakukan dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, ini seluruh pergumulan beriman kami taruh di hadapan-Mu ya Bapa, sambil berharap di musim-musim ini Tuhan, baik hujan maupun panas, jaga dan naungi kami di mana saja. Jauhkan daripada kami kecelakaan, musibah, mara bahaya apapun. Kami mohon penyertaan dan naungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon tuntunan-Mu bagi kami memasuki usbu yang baru. Dan kami menyatu iman memanggil nama-Mu dengan berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskan jiwaku, puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku, pujianku bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk untuk berdoa syukur. Jemaat terkasih, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.